are the way. Jesus, Jesus, you are my only hope. Jesus, Jesus, you are the one. Jesus, Jesus, you are the way. Jesus, Jesus, you are my only hope. Halo adik-adik, happy Sunday. Oh iya, kakak mau ajak kalian ke rumahnya Kak Dewi yuk untuk beribadah bersama. Oh iya, sebelum itu kalian tahu ndak adik-adik, hari tanggal 17 Agustus itu hari apa? Ayo. Ya benar, hari kemerdekaan Indonesia. Yang keberapa ya adik-adik? Ada yang tahu nggak adik-adik? Oh ya benar, hebat sekali. Yang ke-77 tahun. Oke, sebelum kita ke rumahnya Kak Dewi, yuk kita berdoa dulu. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami masih bisa beribadah pada hari ini. Dan berkati kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sambil kita ke rumahnya Kak Dewi, kita memuji nama Tuhan yuk adik-adik. Let's pray Jesus. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiwork too. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do for you. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiwork too. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do for you. Kak Fendi, udah lama kakak di sini? Baru 5 menit Kak. Oh ya ampun, sorry Kak Fendi, aku nggak tahu soalnya aku di dalam. Iya enggak apa-apa Kak. Oh ya, soal yang proyeknya kita itu, Ya. aku itu kemarin sudah menemukan link dan desain yang bagus. Oh ya? Bisa liatin enggak Kak? Bisa dong. Coba, aku mau tahu pendapatnya Kak Fendi ya. Oke. Oke, yuk kita lihat. Wah, bagus sekali Kak gambarnya. Warnanya juga cerah. Terus ini pasti menarik perhatian Kak di sekolah nanti. Tapi sebentar Kak, coba lihat ini Kak di YouTube. Siapa tahu ada desain yang lain buat perbandingan gitu Kak. Oh gitu, oke. Coba kita buka di YouTube ya. Oh, apa itu Kak? Penasaran nih, aku mau lihat Kak. No. Ini harus di close Kak. Oh, kenapa sih bentar. Kak? Gak apa-apa lah, kan cuma sedikit Kak. Gak boleh Kak Fendi, apa yang kita lihat itu jelas-jelas gak baik loh buat kita. Nanti yang kita lihat ini, nanti itu jadinya jatuhnya gak menyenangkan hati Tuhan. Ah, kakak sih nggak asik nih. Kak Fendi, sudahlah, buang aja rasa ingin tahunya kakak.
Karena apa yang kita lihat itu akan mempengaruhi pikiran dan perbuatan kita. Kok bisa sih, Kak? Hari ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang ada di 1 Raja-Raja 4 ayat 9 sampai 12. Lalu nanti Kak Dewi akan membacakan 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 11. Kalian tebak, itu nama tokoh Alkitabnya siapa? Coba angkat tangannya. Ya, benar, Salomo. Hari ini kita akan belajar dari Salomo yang siap untuk belajar tentang firman Tuhan hari ini. Katakan yes, yes, yes. Oke, sekali lagi, yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan yes, yes, yes. Oke, begini ceritanya. Setelah Raja Daud meninggal dunia, maka Salomo menggantikannya sebagai Raja Israel. Raja Salomo terkenal karena hikmat yang diberikan Tuhan kepadanya. Bahkan Tuhan menambahkan dengan kekayaan maupun kemuliaan. Sehingga sepanjang umur Salomo tidak akan ada satupun raja yang seperti dia. Benar adik-adik, Raja Salomo dengan hikmat yang dimilikinya dapat menyelesaikan perkara-perkara sulit yang dibawa kepadanya, sehingga seluruh orang Israel menjadi takut kepada raja, sebab mereka melihat hikmat daripada Allah ada di dalam diri Raja Salomo. Wah, pasti Raja Salomo ini keren banget ya, Kak. Kan Raja Salomo ini orangnya berhikmat dan kerajaannya juga tidak akan goyah. Loh, jangan salah Kak Fendi. Justru ternyata di akhir hidup Salomo, Tuhan Yesus itu mengoyakkan kerajaan Salomo loh. Hah, kok bisa, Kak? Kenapa Tuhan mau mengoyakkan kerajaan Raja Salomo? Bukannya Tuhan itu mengasihi Raja Salomo ya? Ya, karena Raja Salomo meninggalkan Tuhan, sehingga itu juga melukai hati Tuhan, Kak. Kalau gitu, kita lanjutkan ya ceritanya. Oke. Jadi, ternyata Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal, tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Salomo mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Dan pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan, seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu, Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah kedua kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada perintah Tuhan. Kemudian firman Tuhan kepada Salomo, "Oleh karena begitu kelakuanmu
yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Tetapi karena Tuhan masih mengingat Daud ayahnya, maka hal itu dilakukan Tuhan setelah Raja Salomo meninggal dunia. Nah adik-adik, Tuhan melarang bangsa Israel bergaul dengan bangsa-bangsa yang tidak percaya Tuhan. Tetapi Raja Salomo tidak dapat menahan dirinya saat melihat wanita-wanita yang cantik pastinya. Padahal mereka dari bangsa-bangsa yang tidak takut akan Tuhan. Tetapi justru Salomo menjadikan wanita-wanita itu istrinya. Akhirnya kerajaan Salomo yang begitu besar pun terbagi-bagi karena Raja Salomo menyimpang dari firman Tuhan dan meninggalkan Tuhan, mengikuti istrinya, menyembah Allah-Allah yang lain. Tapi Kak, kesalahan Raja Salomo kan begitu besar. Nah, kita kan masih kecil, Kak. Terus, kita kan tidak sampai berbuat dosa seperti Raja Salomo. Nah, memang sih, apalagi adik-adik di rumah juga masih kecil-kecil. Jadi, gak akan mungkin berbuat dosa seperti Raja Salomo. Tetapi yang seperti aku sampaikan di awal itu loh Kak, bahwa apa yang kita lihat itu akan mempengaruhi perbuatan dan pemikiran kita. Nah, kalau yang kita lihat itu adalah hal-hal yang tidak seharusnya, yang melukai hati Tuhan, itu akan membuat kita jadi nggak suka berdoa, jadi nggak suka baca firman, dan akhirnya lama-kelamaan nanti kita jauh daripada Tuhan. Seperti yang terjadi pada Raja Salomo. Oh, begitu ya, Kak. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya tidak jauh dari Tuhan? Yang dilakukan seperti Raja Salomo itu. Aku ada rahasianya. Ada 2 cara yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama adalah memilih apa yang kita lihat. Coba Kak Fendi tolong bacakan di Amsal 20 ayat 12. Adik-adik juga baca ya. Oke, Kakak baca di Amsal 20 ayat yang ke-12. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Ya, betul sekali. Mata kita dibuat oleh Tuhan. So, apa yang kita lihat itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Seperti yang tadi kakak sampaikan bahwa apa yang kita lihat itu mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perbuatan kita. Misalnya nih, contohnya Kak Fendi suka nggak nonton film kekerasan atau film horor gitu Kak? Tidak suka Kak. Tidak suka ya, sama Kak Dewi juga nggak suka. Tapi kalau bagi kita yang suka film horor atau yang kekerasan itu akan mempengaruhi kita sehingga kita itu kehilangan damai sejahtera. Juga misalnya kalau kita masih kecil tapi nonton film orang dewasa, nah itu juga nggak boleh karena itu akan mempengaruhi kita sehingga kita itu jadi malas berdoa, malas baca firman, seperti itu. Lalu kita akan buka di Matius 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Yang kedua, berdoa dan membaca Alkitab. Kalau kita berdoa, kita akan lebih peka dengan suara dari Roh Kudus. Kalau kita membaca Alkitab, kita akan tahu apa yang Tuhan suka. Jadi, kalau kita rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, kita akan mendengar apa kata Tuhan serta kita jadi tahu mana hal-hal yang harus kita lakukan dengan benar. Seperti di Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, "Firman-Mu pelita bagi kakiku,
dan terang bagi jalanku. Sekali lagi, di Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Masuk gerbang kudus-Mu dengan hati penuh pujian, bersyukur atas kasih-Mu. Ku bersorak tinggikan nama-Mu. Ku memuji, ku bernyanyi, Yesus, Yesus, Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Segenap hatiku berikan hanya pada satu, padamu, Yesus. Ku masuk gerbang kudus-Mu dengan hati penuh pujian, bersyukur atas kasih-Mu. Ku bersorak tinggikan nama-Mu. Ku memuji, ku bernyanyi, Yesus, Yesus, Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Segenap hatiku berikan hanya pada satu, padamu, Yesus. Yuk adik-adik, kita sama-sama katakan, aku memilih apa yang aku lihat. Sekali lagi, aku memilih apa yang aku lihat. Oh iya Kak, ayat hafalan hari ini apa sih Kak? Ayat hafalan hari ini di Matius 6 ayat 22. Coba Kak Fedi bacakan, hafal nggak Kak? Hafal dong Kak, di Matius 6 ayat 22. Yang isinya, mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Wah, Kak Fendi hebat. Kakak dan adik-adik, serta kita semua berharap supaya kita bukan hanya sebagai pendengar firman Tuhan saja, tapi sebagai pelaku firman Tuhan ya. Terima kasih ya Kak untuk sharing firman hari ini. Aku dan adik-adik di rumah merasa terberkati loh dengan sharing Kakak. Puji Tuhan Kak, sama-sama Kak Fendi. Sebelum kita lanjutkan tugas kita Kak, gimana adik-adik kalau kita main game dulu yuk? Nah, boleh deh main game. Oke, adik-adik di rumah katakan, let's play! Let's play! Oke, permainan kita hari ini adalah Guess What Is That? Cara bermainnya adalah adik-adik di rumah nanti tinggal lihat aja di layar televisi kalian. Nanti adik-adik menebak dari gambar itu apa sih jawabannya. Nah, adik-adik trik aja.
ya kan? Nah, ini tentang makanan khas Indonesia. Oh, oke kalau gitu berarti gampang ya Kak ya. Kalau Iya. gitu kita mulai aja yuk gamesnya. Oke, let's start. Soal pertama. Wah, apa ya itu makanannya ya, Kak? Adik-adik gimana? Makanan apakah itu? Ada jeruk, ada sambal, ada lombok ya ini ya. Ya, benar, sate. Lalu yang kedua, daging berwarna hitam. Wah, ada daunnya itu, Apa ya? hijau-hijau. Kita buka 1, 2, 3. Ya, Yeay. rawon, benar. Oke, soal yang berikutnya, ketiga. Wah, di gambar ini apa nih? Ada kayak gorengan tuh. Sama Apa itu? ada kuah-kuahnya kayaknya ya Kak. Iya. Iya, bener, pempek. Pempek. Selanjutnya, nah ini masakan para ibu-ibu mamanya kalian nih. Apa? Apa itu? Daging. Merah-merah itu. Ya, rendang. Yeay. Oke, soal berikutnya. Apa itu? Kuahnya itu kuning, terus ada daging ayamnya itu. Apa ya itu? Ya, Soto benar, ayam. soto ayam. Nah, ini makanan khas Jogja ini. Apa itu, Kak? Apa ya? Coklat-coklat. Suka loh ini Kak Dewi ini. Ya, bener, gudeg. Oke, soal yang terakhir. Apa itu, Kak? Warnanya seperti coklat keemasan tuh, Kak. Ya, apa ya? Apa ya? Ya, benar, sate lilit. Wah, hebat-hebat adik semua. Wah, adik-adik kalian semua hebat dengan games hari ini. Kakak juga senang sama gamesnya. So, karena kita udah selesai main games, saatnya Kak Dewi sama Kak Fendi akan melanjutkan tugas sekolah ya. Tapi Kak Fendi kemana ya? Oke, sambil kita menunggu Kak Fendi, bagaimana kalau kita doa dulu ya? Semuanya tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami sudah beribadah online. Kami percaya Tuhan Yesus, kami mau jadi anak-anak-Mu Tuhan yang melihat apa yang benar Tuhan dan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak, ajari setiap kami untuk jadi anak-anak yang suka berdoa serta mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, angkat tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang mengasihi kalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama katakan amin. Kak Fendi kemana ya? Kak Fendi. Oh iya, Kak Dewi. Sorry tadi ya. Itu telepon ada dari mamaku. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa. Tapi ini Kak, aku baru ingat Kak tadi itu. Ada dekorasi kemerdekaan Indonesia Kak yang bagus Kak. Oh ya? Dapat ide dari mana? Aku pernah lihat Kak dari Instagram. Oh, dari Instagram. Kalau gitu, karena Kak Fendi tahu, ajarin kita dong cara buatnya. Oke, yuk adik-adik sebelum ibadah online-nya selesai, yuk ikuti kakak buat dekor kemerdekaan Indonesianya. Oke, check this out. Bahan yang harus disiapkan adalah kertas HVS ukuran A4 berwarna merah dan putih, double tape atau lem kertas, cutter ataupun gunting. Ambil salah satu kertasnya berwarna merah maupun putih. Lalu lipat menjadi dua bagian seperti ini.
Lalu potong kertasnya. Seperti ini. Kalau sudah, ambil salah satu, lalu lipat menjadi persegi panjang seperti ini, dan lakukan lagi, dan lakukan hingga dilipat sebanyak 3 kali seperti ini, dan dibuka dan dilipat seperti membentuk kipas. Kalau sudah seperti ini, dilipat menjadi 2 bagian seperti ini. Oke, kalau sudah, direkatkan dengan double tape atau lem kertasnya. Kalau sudah seperti ini, tinggal dilipat dan buat beberapa bagian untuk merah dan putihnya. Oke, kalau sudah, berikan double tape di sini atau lemnya. Lalu rekatkan. Jika kertas yang berwarna merah terbuka seperti ini, berarti putihnya ditempelkan berlawanan seperti ini. Jadi yang terbuka di sini dan terbuka yang di sebelah sini. Dilakukan beberapa kali sampai semuanya tertempel menjadi satu. Dan setelah jadi bisa seperti ini, adik-adik.